Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dulu, di suatu sudut kota yang penuh hiruk-pikuk, hiduplah seorang pria bernama Ardi. Dia bukanlah orang yang kaya, tetapi dia memiliki hati yang besar, penuh impian dan harapan. Setiap hari, dia bekerja keras sebagai seorang guru di sebuah sekolah dasar yang letaknya jauh dari pusat kota. Meski penghasilannya tidaklah banyak, dia merasa bahagia karena bisa memberikan ilmu dan kasih sayang pada anak-anak yang membutuhkan. Di rumah kecilnya yang sederhana, Ardi tinggal bersama istrinya, Clara. Clara adalah wanita yang penuh kasih, lembut, dan sangat mendukung Ardi dalam setiap langkah hidupnya. Mereka menikah saat masih muda, dan meskipun hidup mereka tidak mewah, mereka selalu merasa cukup dengan cinta yang mereka miliki. Namun, takdir berkata lain. Clara mengidap sebuah penyakit langka yang perlahan merenggut kesehatannya. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Ardi pulang ke rumah dan menemukan Clara terbaring lemah di ranjang mereka. Matanya yang biasa bercahaya kini tampak redup. Clara yang biasanya selalu memberikan senyum hangatnya kini hanya bisa terdiam. Ardi merasa ada yang tidak beres, dan seketika itu juga, jantungnya berdetak cepat. Clara, dengan suara yang lemah, berkata, "Ardi, aku ingin kita punya anak, sebelum aku benar-benar tak bisa." Air mata Ardi hampir tumpah mendengar permintaan itu. Bagaimana bisa dia meminta hal seperti itu di saat tubuhnya semakin rapuh? Namun, dalam hatinya yang penuh cinta, Ardi tidak bisa menolak. Dia tahu ini adalah salah satu permintaan terakhir dari istrinya yang sangat dia cintai. Malam itu, mereka berbicara lama. Clara mengungkapkan keinginannya untuk merasakan kebahagiaan memiliki anak sebelum semuanya berakhir. Ardi yang selalu menjadi pendengar setia, menyetujui permintaan itu. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun mereka ingin mengejar kebahagiaan kecil itu. Namun, keesokan harinya, keadaan Clara semakin memburuk. Ardi membawanya ke rumah sakit, dan dokter mengungkapkan berita yang sangat mengerikan. Penyakit Clara sudah mencapai tahap yang sangat parah, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Hati Ardi hancur, dan dia merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Pada malam yang sama, saat mereka berdua duduk di ruang rumah sakit, Clara menggenggam tangan Ardi dengan penuh harap. "Ardi, aku ingin kita tetap bahagia. Walaupun waktuku tak lama lagi. Aku ingin kamu punya keluarga yang penuh cinta. Aku ingin anak-anak yang akan mengingatmu dengan penuh kasih, meskipun aku tak bisa bersama kalian." Ardi menangis. Hatinya penuh dengan kesedihan yang tak terkatakan. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa pilunya hatinya mendengar permintaan itu. Dengan tubuh yang lemah, Clara mengelus tangan Ardi, memberinya kekuatan yang dia sendiri tidak punya lagi. Waktu berjalan begitu cepat, dan 2 bulan setelahnya, Clara meninggal dunia dengan damai. Ardi yang kehilangan wanita yang begitu dia cintai, merasa hidupnya hampa. Namun, janji yang dia buat dengan Clara terus menghantui pikirannya. Dia tidak bisa membiarkan hidupnya berhenti begitu saja. Dengan sisa semangat yang ada, Ardi kembali melanjutkan hidupnya, meskipun setiap langkah terasa begitu berat. Dia melanjutkan pekerjaannya sebagai guru, tetapi hatinya kosong. Dia masih teringat pada senyum Clara, pada harapan-harapan yang pernah mereka bangun bersama. Semua itu kini hanya tinggal kenangan yang penuh luka. Pada suatu hari, Ardi bertemu dengan seorang wanita muda bernama Dinda. Dinda adalah seorang pengajar baru di sekolah tempat Ardi mengajar. Dia memiliki mata yang cerah dan senyum yang selalu membuat Ardi merasa sedikit lebih baik. Meskipun hatinya masih diliputi kesedihan, Ardi merasa bahwa Dinda memiliki sesuatu yang bisa menyembuhkan luka di hatinya. Dinda, dengan penuh perhatian, mulai mendekati Ardi. Mereka berbicara banyak tentang pekerjaan, tentang kehidupan, dan tentang masa depan. Perlahan-lahan, Ardi mulai merasakan adanya cahaya dalam hidupnya lagi, meskipun itu hanya seberkas kecil. Dinda tidak pernah menggantikan Clara di hatinya, tapi dia memberinya harapan baru. Hingga pada suatu sore, setelah beberapa bulan mengenal Dinda,
Ardi memutuskan untuk berbicara jujur. Dinda, aku merasa kesepian, meskipun banyak orang di sekitarku. Aku merasa hidupku telah berhenti sejak Clara pergi, kata Ardi dengan suara berat, mencoba menahan air mata yang ingin tumpah. Dinda mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dengan suara lembut, dia berkata, Ardi, aku tahu luka di hatimu. Tapi hidup harus terus berjalan. Tidak ada yang bisa menggantikan Clara, dan itu takkan pernah ada. Tapi, mungkin aku bisa menemanimu, bukan untuk menggantikan apapun, tapi untuk bersama-sama menjalani kehidupan yang penuh dengan kenangan indah. Ardi menatap Dinda dengan haru. Terkadang, dalam hidup, kita harus belajar untuk menerima kenyataan dan memberi ruang bagi cinta baru untuk tumbuh. Namun, itu tidak berarti kita melupakan yang telah pergi. Dinda adalah sosok yang membawa kembali cahaya dalam kegelapan Ardi. Namun di hati Ardi, Clara tetaplah lenteranya. Di balik setiap malam yang sepi, di balik setiap pagi yang penuh dengan kenangan, Ardi tahu satu hal pasti, Clara adalah bagian dari hidupnya yang tidak akan pernah tergantikan. Dan meskipun Clara tidak lagi berada di dunia ini, cintanya akan selalu menyinari jalan hidup Ardi. Kamulah lenteraku, Clara. Meskipun Ardi mulai membuka hatinya untuk Dinda, bayangan Clara selalu ada, seperti bayangan yang tak pernah bisa menghilang. Setiap langkah Ardi di dunia ini selalu dipenuhi dengan kenangan akan Clara yang manis dan menyakitkan. Dia merasa seolah ada dua dunia yang ia jalani, dunia yang baru, yang penuh dengan harapan, dan dunia lama yang dipenuhi dengan luka. Setiap malam, saat ia menatap bintang-bintang di langit, ia merasa seperti Clara masih menemaninya. Tapi, di sisi lain, Ardi tahu bahwa dia harus melepaskan, karena hidup tidak pernah berhenti. Dinda pun menyadari bahwa Ardi masih terikat dengan masa lalunya, dan meskipun dia tidak bisa menghapuskan luka itu, Dinda bertekad untuk tetap ada untuk Ardi. Dia tahu bahwa proses penyembuhan itu tidak mudah, dan dia siap untuk menemani Ardi, bukan dengan niat menggantikan siapapun, melainkan dengan niat memberi dukungan yang tulus. Suatu sore, Dinda mengajak Ardi untuk pergi ke sebuah taman yang indah di pinggiran kota. Dinda ingin agar Ardi lebih banyak keluar dari rumahnya, melupakan sejenak kesedihan yang terus menghantui pikirannya. Mereka duduk di bawah pohon besar, di tengah taman yang sepi, dikelilingi oleh bunga-bunga yang bermekaran. Dinda memulai percakapan dengan lembut, Ardi, aku tahu kamu masih mencintai Clara. Aku tidak akan pernah bisa menggantikan posisi dia di hidupmu, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku di sini, untuk mendampingimu, bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk menemanimu. Ardi menatap Dinda dengan tatapan yang penuh rasa terima kasih. Aku tahu, Dinda. Dan aku juga tahu bahwa aku tidak bisa hidup terus-menerus dalam bayang-bayang masa lalu. Tapi, rasanya sangat sulit untuk melupakan apa yang telah terjadi. Aku kehilangan Clara, dan perasaan itu seperti sebuah luka yang tak bisa sembuh. Dinda mengangguk dengan bijaksana. Perasaanmu itu wajar, Ardi. Aku paham bahwa setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengatasi kehilangan. Dan, aku ingin kamu tahu, bahwa tidak ada yang salah dengan perasaanmu. Itu adalah bagian dari proses hidup. Tapi, jika kamu terus menyiksa diri dengan mengenang masa lalu, kamu akan melewatkan kebahagiaan yang mungkin bisa datang kepadamu. Ardi memejamkan matanya sejenak, meresapi kata-kata Dinda. Dia merasa lega, seolah ada beban yang sedikit terangkat dari dadanya. Meskipun perasaan cinta terhadap Clara tidak akan pernah hilang, Ardi mulai merasakan kehangatan yang berbeda dari Dinda, kehangatan yang tidak menggantikan Clara, tapi memberikan harapan baru. Di sisi lain, Dinda juga tidak ingin Ardi merasa terbebani. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membuat Ardi melupakan Clara dalam semalam, dan dia tidak ingin menjadi pengganti. Dinda hanya ingin menjadi teman yang tulus, yang bisa mendukung Ardi untuk menemukan kebahagiaan meskipun dalam keterbatasan yang ada. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Ardi masih sering teringat Clara, dia mulai merasakan perbedaan dalam hidupnya. Setiap kali dia berbicara dengan Dinda, dia merasa sedikit lebih ringan. Dinda selalu mengingatkannya bahwa hidup itu singkat dan penuh dengan peluang. Seiring berjalannya waktu,
Ardi mulai merasa bahwa ada kehidupan yang lebih besar dari sekadar kenangan dan kehilangan. Ada kesempatan untuk mencintai lagi, untuk menjalani hari-hari dengan penuh arti. Pada suatu hari, Ardi duduk di meja makan, menghadap secangkir kopi panas yang masih mengepul. Pagi itu, dia merasa cemas. Cemas tentang perasaannya, cemas tentang masa depannya, cemas tentang apakah dia benar-benar siap untuk membuka hati sepenuhnya. Ardi tahu bahwa dia harus memutuskan, apakah dia akan terus terjebak dalam kenangan atau melangkah maju, meskipun perasaan terhadap Clara tidak akan pernah hilang. Dinda datang menemui Ardi di rumah. Kali ini, dia membawa bunga yang indah, bunga yang Ardi tahu adalah bunga favorit Clara. Dinda dengan senyum lembutnya berkata, "Aku tahu ini bukan bunga yang mudah untuk diterima, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mendukungmu. Aku ingin kamu merasa bebas, Ardi, bebas untuk mencintai, bebas untuk merasa bahagia." Air mata Ardi mulai jatuh, tanpa bisa ia tahan lagi. Dinda tidak tahu betapa berat perasaan Ardi saat itu, betapa dia merasa seperti tersesat di antara dua dunia, dunia yang penuh kenangan akan Clara dan dunia baru yang dibuka oleh Dinda. Namun, air mata itu bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata yang mengalir karena ada rasa syukur yang mendalam. Dia merasa beruntung, meskipun hidupnya tidak sempurna, ada orang-orang yang peduli padanya. Ardi menatap Dinda, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, dia tersenyum tulus. "Terima kasih, Dinda. Terima kasih karena telah memberi aku ruang untuk merasa. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan Clara, tapi aku tahu aku bisa belajar untuk hidup dengan kenangan itu." Dinda tersenyum kembali. "Itulah yang penting, Ardi. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tapi kita punya kendali atas bagaimana kita menghadapi masa depan. Aku di sini, tidak untuk mengubah siapapun, hanya untuk menemani dan mendukungmu." Hari-hari berikutnya, Ardi mulai merasa perubahan dalam dirinya. Dia tidak lagi merasa terbebani oleh kenangan masa lalu. Tentu saja, Clara tetap ada di hatinya, tetapi dia mulai merasakan adanya ruang untuk perasaan baru. Ardi mulai menemukan kedamaian dalam dirinya, mengetahui bahwa hidup ini terus berjalan, dan dia harus terus berjuang untuk menemukan kebahagiaan. Pada suatu malam, saat Ardi duduk di beranda rumah sambil menatap langit yang penuh bintang, dia berbisik dalam hati, "Clara, kamu akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Kamulah lenteraku, dan aku akan terus membawa cahaya itu, meski aku melangkah ke arah yang baru." Itulah saat pertama kali Ardi merasa bahwa dia siap untuk membuka hati kembali. Bukan untuk menggantikan Clara, tetapi untuk menjalani hidup dengan penuh harapan, dan membiarkan diri merasa bahagia lagi. Namun, meskipun Ardi mulai merasakan kedamaian, perjalanan hidupnya ternyata tidak sesederhana itu. Kehidupan terus menghadirkan ujian, dan Ardi harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Meskipun Ardi merasa lebih damai dengan dirinya dan kehidupan barunya bersama Dinda, banyak hal yang ia sadari tentang dirinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa proses penyembuhan tidak terjadi dalam semalam. Ada hari-hari yang penuh dengan keraguan, ada malam-malam yang masih dipenuhi dengan perasaan hampa, dan ada saat-saat di mana kenangan tentang Clara datang begitu saja, seperti gelombang besar yang menghantam hati. Dinda, meskipun terus mendukung Ardi, mulai menyadari bahwa pria yang dia cintai itu belum sepenuhnya sembuh. Dia belum sepenuhnya bisa melepaskan Clara, dan ada kalanya Ardi tenggelam dalam lamunan yang membawa ingatan akan Clara. Dinda mencoba untuk tidak terlalu menekan, tetapi dia merasa khawatir bahwa Ardi akan terjebak dalam kenangan tanpa pernah bisa benar-benar maju. Suatu malam, setelah beberapa minggu mereka menjalin hubungan, Dinda mengajak Ardi untuk berjalan-jalan di tepi danau. Mereka duduk di bangku kayu yang menghadap ke danau yang tenang, dengan angin malam yang sejuk. Dalam keheningan, Dinda memulai percakapan dengan lembut. "Ardi, aku tahu ini tidak mudah untukmu. Aku bisa melihat bagaimana kamu masih terjebak dalam kenangan tentang Clara. Aku tidak ingin menjadi orang yang memaksamu melupakan, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini bukan untuk menggantikan siapapun. Aku hanya ingin berjalan bersamamu, dengan cara kita sendiri." Ardi menatap Dinda dengan tatapan yang penuh kehangatan,
namun juga kekhawatiran. Dinda, aku sangat mencintai Clara. Dia adalah bagian dari hidupku yang tidak bisa aku lupakan. Aku merasa seolah-olah aku berdiri di antara dua dunia. Dunia yang penuh kenangan dan dunia yang penuh harapan. Dinda tersenyum lembut, menyentuh tangan Ardi. Ardi, aku mengerti. Aku tahu ini sangat sulit untukmu. Tapi, kamu harus tahu bahwa kamu tidak sendirian. Aku tidak ingin kamu merasa harus memilih antara aku dan Clara, karena tidak ada yang bisa menggantikan dia. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa meskipun kamu masih mencintainya, kamu juga berhak untuk mencintai dirimu sendiri dan merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak harus melupakan kenangan, tapi bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan cara yang baru. Ardi menundukkan kepala, merenung. Kata-kata Dinda seperti angin sepel-sepel yang menyejukkan hati, tetapi juga mengingatkan Ardi bahwa ia harus bisa melepaskan sedikit dari beban masa lalunya. Dia tahu bahwa hidup tidak bisa terus-menerus terhenti hanya karena kenangan. Tetapi, bagaimana bisa ia melepaskan seseorang yang telah menjadi segala-galanya baginya? Malam itu, setelah mereka pulang ke rumah, Ardi merasa sedikit lebih tenang. Perasaan berat yang seringkali menghinggapinya mulai sedikit mereda. Tapi, dalam hati, ada rasa bingung yang mendalam. Ia ingin melanjutkan hidup, tapi ia takut akan melupakan Clara. Ia tidak ingin merasa seperti mengkhianati kenangan yang telah mereka ciptakan bersama. Dinda melihat perubahan pada Ardi. Dia bisa melihat bahwa Ardi mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Dinda bukanlah wanita yang menuntut banyak. Dia hanya ingin Ardi merasakan kebahagiaan yang tulus, kebahagiaan yang berasal dari menerima kenyataan bahwa hidup ini adalah perjalanan yang terus berjalan. Kadang, kita harus merangkul masa lalu, tetapi tidak membiarkannya menghalangi kita untuk menjalani masa depan. Namun, tak lama setelah itu, Ardi menerima sebuah kabar yang membuat dunia seolah runtuh di hadapannya. Suatu pagi, saat ia sedang mengecek ponselnya, sebuah pesan masuk dari rumah sakit tempat Clara dirawat beberapa bulan sebelum meninggal. Pesan itu memberitahukan bahwa ada seseorang yang mengaku sebagai keluarga Clara yang belum terhubung sebelumnya, dan mereka ingin bertemu. Kabar ini datang seperti petir di siang bolong. Ardi merasa bingung dan cemas. Dia tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu, dan mengapa keluarga Clara belum pernah menghubunginya sebelumnya. Namun, rasa penasaran dan kebingungannya lebih besar daripada rasa takut. Ia pun memutuskan untuk menemui orang yang mengaku sebagai keluarga Clara tersebut. Ternyata, orang itu adalah sepupu Clara, seorang wanita bernama Melina. Melina mengatakan bahwa selama ini dia tidak tahu bahwa Clara telah menikah dengan Ardi, karena hubungan keluarga mereka terputus. Setelah mendengar kabar tentang Clara yang sakit, Melina merasa ingin menemui Ardi untuk mengetahui lebih banyak tentang kehidupan Clara di akhir-akhir hidupnya. Ardi terkejut mendengar cerita dari Melina, karena selama ini dia tidak pernah tahu bahwa Clara memiliki keluarga lain yang tersembunyi. Mereka berbicara panjang lebar, dan Melina mengungkapkan betapa Clara sangat mencintai Ardi. Melina bercerita bahwa sebelum Clara jatuh sakit, dia selalu bercerita tentang betapa bahagianya dia bersama Ardi, betapa Ardi adalah pilar kehidupannya. Ternyata, meskipun Clara tidak pernah mengungkapkan perasaan itu secara langsung, ia selalu merasa bahwa Ardi adalah kebahagiaannya yang sejati. Air mata Ardi kembali mengalir mendengar cerita itu. Rasa kehilangan dan penyesalan yang selama ini ia rasakan semakin dalam. Ia merasa seolah-olah Clara masih hidup di dalam cerita-cerita indah yang diungkapkan Melina. Namun, di sisi lain, Ardi juga merasa sedikit lebih tenang, karena ia tahu bahwa Clara mencintainya dengan sepenuh hati, dan itu adalah hal yang tak akan pernah hilang. Hari-hari setelah pertemuan itu, Ardi merasa lebih kuat. Ia mulai melihat bahwa hidup ini bukan hanya tentang mempertahankan kenangan atau berpegang teguh pada sesuatu yang sudah berlalu, tetapi tentang bagaimana kita menghargai apa yang ada di depan kita. Ardi menyadari bahwa cinta yang tulus bukanlah tentang mengikat seseorang pada masa lalu, tetapi memberi ruang untuk tumbuh dan berubah. Dinda, yang melihat perubahan dalam diri Ardi, semakin mendalami perasaan cintanya. Dia tahu bahwa Ardi sedang berjuang untuk melepaskan masa lalu, tetapi dia juga tahu bahwa Ardi tidak melupakan Clara. Hanya saja,
Kini Ardi mulai belajar bagaimana menghargai dirinya sendiri dan hidup dengan penuh harapan. Pada suatu malam, saat mereka berdua duduk bersama di bawah cahaya bulan, Ardi berkata, "Dinda, aku tahu aku tidak bisa melupakan Clara. Tapi aku juga tahu, aku harus membuka hati untuk hidup yang baru, untuk kita." Dinda menggenggam tangan Ardi dan berkata, "Aku di sini untukmu, Ardi. Tidak untuk menggantikan apapun, hanya untuk berjalan bersamamu." Malam itu, Ardi merasa untuk pertama kalinya setelah kehilangan Clara, ada kedamaian yang datang dari dalam dirinya. Ia tahu bahwa Clara akan selalu ada di hatinya, namun ia juga tahu bahwa hidup ini terus berjalan, dan ia siap untuk melangkah maju, bersama Dinda, dan dengan kenangan Clara sebagai lenteranya. Waktu terus berjalan, dan meskipun hari-hari Ardi kini lebih penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian, satu hal yang tak bisa ia lepaskan adalah rasa tanggung jawab terhadap janji yang ia buat kepada Clara. Ia merasa, meskipun ia mulai membuka hatinya untuk Dinda, Clara tetaplah bagian dari hidupnya yang tidak bisa ia abaikan. Setiap kali ia berbicara dengan Dinda, Ardi merasa ada dua dunia yang masih berjalan bersamaan. Dunia yang penuh harapan untuk masa depan dan dunia yang penuh kenangan yang harus ia lepaskan secara perlahan. Namun, setelah berbulan-bulan menjalani hubungan dengan Dinda, Ardi mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang belum selesai dalam dirinya. Di dalam hatinya, ia merasa ragu apakah ia benar-benar bisa melangkah sepenuhnya ke masa depan bersama Dinda. Perasaan itu datang seperti badai yang datang secara tiba-tiba, tak terduga, mengacak-acak ketenangannya yang sudah ia bangun selama ini. Satu malam, setelah makan malam bersama Dinda di rumah, Ardi memutuskan untuk berbicara secara jujur. Ia merasa, jika ia terus membiarkan perasaan itu terpendam, ia tidak akan pernah bisa sepenuhnya merasakan kedamaian. Dengan hati yang berat, Ardi memulai percakapan yang membuat perasaan hatinya semakin ragu. "Dinda," Ardi berkata dengan suara yang berat, Aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting. Aku tahu kita sudah melalui banyak hal bersama-sama, dan aku sangat menghargai semuanya. Tapi aku merasa ada hal yang belum selesai dalam diriku, dan aku tidak ingin terus membawa perasaan ini tanpa memberitahumu." Dinda menatapnya dengan penuh perhatian. Dia tahu betul bahwa Ardi masih berjuang dengan perasaan dan kenangannya terhadap Clara. Namun, Dinda juga merasa bahwa mereka sudah cukup lama bersama, dan sekaranglah saatnya untuk membicarakan semuanya. "Apa yang ingin kamu katakan, Ardi?" tanya Dinda dengan lembut, memegang tangan Ardi dengan penuh pengertian. Ardi menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sendiri sebelum melanjutkan. "Dinda, aku mencintaimu. Aku tahu aku sudah memberi ruang di hatiku untukmu, dan aku merasa nyaman bersamamu. Tapi ada bagian dari diriku yang masih terikat pada Clara. Setiap kali aku merasa aku siap melangkah maju, kenangan-kenangan tentang Clara datang menghampiriku. Aku merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia bersama kamu, yang memberi harapan baru, dan dunia lama yang penuh dengan kenangan yang tak akan pernah bisa hilang." Dinda mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tahu bahwa Ardi sedang berjuang dengan perasaannya, dan ini adalah momen yang penuh dengan emosi bagi mereka berdua. Dinda tidak ingin memaksakan apapun, tetapi ia juga tahu bahwa untuk bisa bersama Ardi, mereka harus saling memahami dan menerima kenyataan ini. "Ardi, aku mengerti perasaanmu. Aku tahu betapa besar cintamu terhadap Clara, dan aku tidak akan pernah meminta kamu untuk melupakan dia. Cinta yang kamu berikan padanya adalah cinta yang luar biasa, dan itu adalah bagian dari siapa dirimu. Tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, bukan untuk menggantikan dia, tetapi untuk menemani perjalanan hidupmu yang baru. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak di antara masa lalu dan masa depan." Air mata mulai mengalir di pipi Ardi. Dia merasa sangat bersyukur memiliki Dinda di sisinya, seorang wanita yang begitu pengertian dan sabar. Tapi di sisi lain, ia juga merasa terjebak dalam perasaan yang begitu berat. "Aku tidak tahu apa yang harus aku pilih, Dinda. Aku merasa aku sudah melakukan banyak hal untukmu, tetapi aku tidak ingin melukai perasaanmu dengan kebingunganku. Aku takut jika aku terus maju, aku akan mengkhianati kenangan-kenangan indah bersama Clara. Namun, jika aku tidak maju,
Aku akan terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dinda mengelus tangan Ardi dengan lembut, mencoba menenangkan perasaannya yang kalut. Ardi, hidup kita memang penuh dengan keputusan yang sulit. Aku tidak ingin kamu merasa harus memilih antara aku dan Clara. Yang aku inginkan adalah kamu bisa menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri. Kamu tidak harus melepaskan satu cinta untuk bisa menerima cinta yang baru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku siap untuk berjalan bersamamu, meskipun perjalanan ini tidak mudah. Aku tahu kita bisa menghadapinya bersama. Kata-kata Dinda menyentuh hati Ardi dengan sangat dalam. Dia merasa dilema itu bukan hanya tentang memilih antara Dinda dan Clara, tetapi tentang menerima kenyataan bahwa hidup ini harus terus berjalan. Kenangan tentang Clara tidak akan pernah hilang, tetapi Ardi juga harus memberi ruang bagi kebahagiaan yang baru. Dia menyadari bahwa dia tidak perlu memilih antara masa lalu dan masa depan, melainkan bagaimana dia bisa membawa kedua hal itu ke dalam hidupnya tanpa terjebak di salah satunya. Pada malam itu, Ardi memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia memutuskan untuk pergi ke makam Clara. Ia ingin berbicara langsung dengan Clara, meskipun hanya dalam hati. Ia ingin memberitahu Clara bahwa ia siap untuk melangkah maju, tetapi ia juga ingin memastikan bahwa ia akan selalu membawa kenangan tentang Clara bersamanya. Ia tahu Clara ingin melihatnya bahagia, dan itu adalah hal terakhir yang ingin ia lakukan untuk menghormati cinta yang mereka miliki. Pagi berikutnya, Ardi pergi ke makam Clara, ditemani oleh Dinda yang tahu betapa pentingnya momen ini bagi Ardi. Di depan makam Clara, Ardi berdiri dengan kepala tertunduk, merasakan angin pagi yang sejuk menyentuh wajahnya. Dengan suara yang berat, ia berkata, "Clara, aku tahu aku belum bisa sepenuhnya melepaskanmu. Cintaku padamu akan selalu ada, dan aku akan selalu mengenang kita dengan penuh rasa syukur. Tapi aku juga ingin kamu tahu, bahwa aku siap untuk membuka hati untuk kehidupan yang baru. Aku akan selalu membawa cintamu dalam diriku, tapi aku juga ingin memberi kesempatan untuk kebahagiaan baru. Terima kasih atas segala cinta yang kau beri. Aku akan terus hidup dengan kenangan kita." Dinda berdiri di samping Ardi, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Mereka berdua menghabiskan waktu beberapa saat di sana, merasakan kedamaian yang datang setelah perasaan terbebani itu akhirnya dilepaskan. Sejak saat itu, Ardi merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi terjebak dalam kebingungannya, dan ia tidak lagi merasa terbelah antara masa lalu dan masa depan. Ia tahu bahwa Clara akan selalu ada di hatinya, tetapi ia juga tahu bahwa hidup ini memberikan kesempatan untuk mencintai lagi, untuk membangun kenangan baru dengan Dinda. Ardi kembali ke rumah dengan perasaan yang lebih ringan. Ia tahu perjalanan ini tidak mudah, tetapi ia siap untuk menjalani masa depan dengan penuh harapan dan cinta. Dinda adalah bagian dari hidupnya yang ia hargai, dan ia tahu bahwa bersama Dinda, ia bisa menciptakan kebahagiaan yang baru, tanpa melupakan masa lalu yang begitu berharga. Dengan senyum di wajahnya, Ardi memandang Dinda dan berkata, "Terima kasih, Dinda. Aku siap untuk melangkah maju, dan aku ingin kamu menjadi bagian dari perjalanan itu." Dinda tersenyum dan memeluk Ardi dengan penuh kasih. "Aku juga siap, Ardi. Bersama-sama, kita akan menjalani hidup ini, dengan segala suka dan duka." Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Ardi merasakan bahwa hidup ini penuh dengan harapan dan kemungkinan. Ia tidak lagi merasa terbelenggu oleh masa lalu, tetapi siap untuk menghadapi masa depan dengan penuh cinta dan kebahagiaan. "Kamulah lenteraku, Clara. Dan kini, aku siap untuk berjalan dalam terang baru."